Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian, orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Silahkan duduk. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu, saudara sekalian, pada petang hari ini kita merayakan Ekaristi untuk acara penerimaan komuni pertama. Anak-anak ini sudah dipersiapkan, sudah lama dipersiapkan, lalu karena ada pandemi COVID-19 ini, lalu anak-anak bagaimana nasibnya? Tapi kita diberi jalan. Yang ikut seharusnya 131 ya, menurut Bu Ita. Dengan jalan apa? Dicicil, ya, dicicil itu ya. Ya, mulai tanggal 24 kemarin, tanggal 25, lalu hari ini yang ketiga, ya, gelombang ketiga. Cicil besok ada lagi sampai hari Sabtu ya. Memang kita tidak tahu ya, jadi kita harus memang waspada, hati-hati. Namanya new normal. Jadi kita hidup normal tetapi dengan perilaku yang baru. Pakai masker, tempat duduknya bukan seperti dulu lagi, ada nomornya, nomori. Sampai kapan? Ya, tidak tahu nanti, supaya sampai mungkin nanti kalau ada vaksin. Tapi saudara sekalian, anak-anakku yang terkasih, meskipun demikian tidak melunturkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di berjalan seperti biasa, anak-anak juga terus hari ini, anak-anak ini ya yang pakai pakaian putih-putih sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus. Sudah siap, anak-anak? Ya, ini dari sekolahnya di mana ya? Sekolahnya di mana? Di sekolah SD mana? Sekolah? Yo, saya nggak tahu sebabnya. Wah, nggak lihat ya, saya belum hafal. Ini
SD. Pokoknya anak-anak sudah siap, yang penting ya, anak-anak sudah siap. Nah, anak-anak terima komunion tubuh Tuhan sendiri nanti ya. Kalau kita merayakan Ekaristi ini berarti anak-anak nanti akan menerima tubuh Tuhan. Setiap kali merayakan Ekaristi, Tuhan kalian terima, kalian bersyukur ya. Jadi tidak streaming itu kalau kepeksa ya. Kalau kepeksa streaming lalu namanya komuni batin. Ini bukan komuni batin lagi anak-anak. Komuni batin ini enggak komuni batin, anak-anak sekarang ini hadir di sini secara fisik dan nanti terima Tuhan Yesus, karena di dalam merayakan Ekaristi ini Tuhan Yesus hadir secara nyata, realis presensia. Setiap kali romo atau imam merayakan Ekaristi mengenang apa yang dulu pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para muridnya dalam perjamuan malam terakhir, itu di situ. Kita ingat akan cinta Yesus yang begitu luar biasa. Cinta Yesus yang tanpa batas sampai ia memberikan dirinya. Dan kita ketika anak-anak ini menerima tubuh Yesus, berarti kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Bersatu dengan Tuhan Yesus, kita dikuatkan iman kita. Kita bersama dengan Tuhan Yesus yang hadir di dalam sakramen Ekaristi. Jadi anak-anak harus bersyukur di masa pandemi bisa hadir di sini. Dan nanti anak-anak juga bisa hadir setelah terima komuni. Pokoknya hati-hati, masker kemanapun harus dipakai ya anak-anak ya. Kalau streaming di rumah itu komuni batin itu kalau kepeksa mungkin kalau orang sakit ya, kalau orang di dalam pelosok masuk ke pedalaman sana nggak ada ya komuni batin ya. Tapi masa pandemi ini juga karena COVID atau corona ini, virus corona itu begitu ganas, di gereja memberi dispensasi, artinya gereja ya sudah untuk mencegah penularan di rumah saja, lalu komuni batin. Padahal kalau dulu cuman komuni batin hanya untuk orang-orang yang sakit, orang yang jauh, orang yang sudah lama tidak menerima Tuhan Yesus, tidak bisa ke gereja, baru menerima komuni batin. Nah, anak-anak ini sudah hadir di sini, terima Tuhan Yesus, dan ini maka nanti kalau anak-anak sudah terima Tuhan Yesus harus menjadi anak yang baik, ya, harus bisa mencintai sesamanya, mencintai temannya, terlebih-lebih mencintai kedua orang tuanya, ya anak-anak ya. Jadi orang tua itu harus dicintai, hormat pada orang tua. Kalau anak-anak hormat pada orang tua juga belajar. Jadi belajar supaya nanti bisa bekerja dan hidupnya tidak tergantung pada orang lain seperti dalam bacaan yang pertama tadi. Di Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika agar mereka hidup dari jerih payah mereka sendiri. Dan hanya dengan cara demikian mereka tidak menjadi beban bagi siapapun. Nanti anak-anak kalau sudah dewasa juga berusaha jangan sampai menjadi beban bagi siapapun. Dewasa imannya, dewasa pribadinya, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Sekarang anak-anak tanggung jawab
sebagai pelajar. Tanggung jawab sebagai pelajar apa? Yaitu belajar dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, meskipun sekarang ini ya anak-anak belajarnya melalui online, tapi tetap belajar. Sehingga dengan demikian kalau anak menjadi baik, bisa melaksanakan sabda Tuhan, tidak seperti orang-orang Farisi dan tidak seperti ahli-ahli Taurat yang di dalam Injil tadi, ya. Jadi di dalam Injil Tuhan Yesus mengecam kehidupan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, sebab ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih, dari luar bersih tampaknya, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan. Ada kesenjangan lebar antara penampilan lahiriah dan kenyataan batiniah. Orang-orang Farisi itu hanya menampakkan casingnya ya, kayak seperti handphone itu casingnya bagus tapi dalamnya. Orang ahli Taurat, orang Farisi juga seperti itu. Mereka munafik. Nah, anak-anak nanti ya mulai sekarang ini harus belajar menjadi orang yang rendah hati, orang yang mengasihi dengan tulus, sesama mengasihi orang tua, teman, guru. Jangan menjadi orang munafik. Kalau mengasihi ya sungguh-sungguh mengasihi, jangan menampakkan kasih saja. Ya. Kira itu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku